Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Pak Alfian? Ya, baik Bu, baik. Alhamdulillah. Pak Alfian sepertinya terlihat sedang memikirkan sesuatu. Iya Ibu, ini dari kemarin. Dari kemarin itu saya jadi kan saya itu punya metode pembelajaran yang bagus gitu dengan permainan dipadukan dengan ice breaking gitu. Tapi ternyata waktu saya gunakan itu di kelas itu malah siswanya itu terlalu asik main kayak gitu sehingga pelajarannya itu malah nggak masuk gitu, malah dia seneng-seneng wih kayak gitu, seperti itu, terlena lah kayak gitu istilahnya. Hmm. Oh, begitu. Baik, oke. Nah, sekarang apa ini rencana perbincangan kita hari ini, Pak? Rencana kita hari ini itu saya ingin tahu Bu gimana caranya agar pembelajaran saya itu selain menyenangkan juga mereka bisa mudah paham, kemudian mudah menerima apa yang saya ajarkan tanpa ya tadi tanpa adanya disrupsi atau gangguan-gangguan karena yang masuk hanya mainnya saja Pak, tapi materinya lupa kayak gitu kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin gimana Oh, caranya agar materi masuk, pembelajaran juga menyenangkan, kayak gitu. Dan seperti baik. Berarti Pak Rahmat ingin agar pembelajaran itu bisa tetap masuk meskipun diselingi dengan permainan. Seperti itu ya, Pak ya? ya Oke, betul. nah dari eh, rencana yang akan kita perbincangkan hari ini apa nih tujuan yang ingin didapat dari perbincangan kita, Pak? Ya, saya ingin memberikan atau kalau bisa ketika saya itu sudah selesai ini atau kegiatan ini saya itu bisa menerapkan kolaborasi pembelajaran dengan menggunakan ice breaking itu lebih matang sehingga materi tersampaikan, pembelajaran juga menyenangkan kayak gitu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Pembelajaran yang menyenangkan ya, Pak. Oke, apa ukuran keberhasilan dari sesi coaching atau Ya, obrolan kita hari ini, Pak? eh, ya ini kalau keberhasilannya adalah ukuran keberhasilannya Halo? saya bisa memadukan begitu. Saya bisa memadukan antara ice breaking permainan dengan pengajaran materi bahasa Inggris menurut saya sehingga uh, siswa itu bisa lebih mudah memahami materi yang saya ajarkan begitu kan kalau lewat permainan biasanya menyenangkan gitu ya dan mungkin mengasihkan nah itu kan mungkin menambah pemahaman nah itu yang kemudian ingin saya capai Bu gitu seperti itu. Oke, siap. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, gimana nih posisi Pak Rahmat Alfian sekarang dalam pencapaian tujuannya? Kalau dilihat dari 1 sampai 10, kayaknya ini masih sangat rendah, Bu. Soalnya justru materi nggak masuk, tapi mereka malah rame, kayak gitu. Mereka malah rame asik-asik sendiri. Terus materinya ketika saya tanya, materinya apa? Nggak tahu, Pak. Kayak Mm-mm. gitu, sering kayak gitu. Jadi asiknya lebih main. Jadi kalau saya ukur dari 1 sampai 10, kira-kira ya bahkan nggak sampai 5 mungkin 4 bahkan itu Mm-mm. dan kadang-kadang anak-anak itu malah main lagi pak pelajarannya mana gitu aduh seperti itu jadi mereka malah asik mainnya tapi pelajarannya begitu wah
Oke, kayaknya apa gitu. baik. Jadi ketika pembelajaran malah asik main ya daripada pembelajaran fokus di pembelajarannya. Iya begitu. Baik, saya ikut nih. Pak, oke, Ini kita lanjutkan maaf, lagi ya. Maaf eh, tadi koneksinya ulang. sedang Ini, putus. ya. Oke, sebentar Pak, ini koneksinya kurang bagus ya. Oke, apa nih kekuatan Ya, Pak Rahmat dalam mencapai tujuan Pak Rahmat tadi? kekuatan saya dalam membuat pembelajaran itu menjadi sebuah permainan Mm-mm. menarik sehingga mereka itu ketika pembelajaran merasa tidak bosan begitu. Tuh seperti itu kekuatan saya. Tuh, jadi ketika ada pelajaran Hmm, saya mereka tidak bosan karena apa? Karena dipadukan dengan permainan seperti itu, ice breaking itu. Itu yang menjadi dasar kekuatannya itu. Oke, oke, baik. baik. Sebentar, Pak. Sebentar Pak. Oke. Sebentar, Pak. Oke Pak Rahmat, saya pindah koneksi ya. Oke, Pak Rahmat ingin agar apa ya pembelajarannya fokus lagi gitu diselingi dengan permainan. Nah, sekarang Ya, peluangnya yang kemungkinan Pak Rahmat bisa ambil apa Pak? peluang yang bisa saya ambil Ya. adalah ini Bu. Jadi memanfaatkan antusiasme. Nah, memanfaatkan antusiasme siswa ketika ikut pembelajaran saya begitu. Tuh, lewat lewat ice breaking itu tadi. Tuh, jadi ketika siswa antusias, pasti mereka akan lebih semangat untuk ikut pembelajaran. Nah, gitu. Seperti itu. Baik, berarti peluangnya memanfaatkan antusias siswa ya Pak. Baik, Oke. sekarang apa hambatan yang dapat menghalangi Pak Rahmat dalam penerapan atau pencapaian tujuan? Nah, hambatan yang saya alami adalah responnya, Bu. Respon. Jadi ketika melakukan tipe pembelajaran bercampur dengan ice breaking ini, kadang-kadang Mm. respon siswanya itu malah justru keasikan ke ice breakingnya gitu. Sehingga pembelajaran yang saya ampu itu kadang-kadang malah nggak masuk gitu. Nah, ketika ditanya, tadi pelajaran Pak Rahmat apa? Misalnya di guru lain gitu ya. Tadi pelajaran Pak Rahmat apa? Oh seru sekali, ice breaking gitu. Materinya apa? Nggak tahu ya. Nggak gitu. Seru itu. Oke. Oke, berarti Pak Rahmat sudah mengidentifikasi hambatannya ya. Terus solusinya apa Pak untuk apa namanya dari hambatan yang Pak Rahmat temui? Uh, mungkin kalau dari beberapa yang saya kemudian bisa cermati gitu nih, Bu. Jadi saya mungkin akan selalu mengingatkan tentang tujuan pembelajaran. Jadi di awal ice breaking itu jelas ada tujuan pembelajaran kita. Kemudian di tengah-tengah itu akan saya ingatkan kembali tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini anak-anak kayak gitu seperti itu. Dan di akhir nanti untuk refleksi juga diingatkan lagi tentang pembelajaran kita pada hari ini itu apa. Terus yang kedua adalah
pemanfaatan ini yang disebut dengan yang kemudian baru saya dapatkan ya, ini namanya adalah mindfulness. Nah, seperti itu, mindfulness atau kesadaran penuh. Jadi awalnya saya akan menciptakan dulu kesadaran penuh bahwa kita hari ini mau belajar ini, kemudian siapkan diri siswa, kemudian akhirnya lebih mudah begitu untuk mengkondisikan siswa agar lebih paham terhadap apa yang saya ajarkan. Oke, baik. Nah, sekarang apa nih rencana Pak Rahmat untuk pencapaian tujuan tersebut, Pak? Rencana saya itu adalah tentu menyusun begitu, menyusun sebuah rencana RPP atau rencana kegiatan pembelajaran yang kemudian dipadukan dengan ice breaking dengan memasukkan mindfulness. Nah, memasukkan mindfulness ke dalam pembelajaran sehingga nanti ketika diterapkan itu siswanya materinya juga dapat, rasa senangnya juga dapat seperti itu, termasuk dengan mindfulness juga, kesadaran penuh untuk belajar begitu. Oke, baik. Berarti rencana Pak Rahmat adalah ingin menerapkan ini ya, mindfulness ya atau kesadaran penuh. Nah, Ya, strateginya betul. seperti apa, Pak? Nah, strategi yang saya lakukan adalah ini. Saya akan memutarkan sebuah video di awal begitu. Video di awal yang terkait dengan materi, kemudian untuk membangun kesadaran begitu. Kemudian yang kedua adalah tetap menggunakan ice breaking, ya, tetap menggunakan ice breaking. Hanya saja tadi ketika melakukan ice breaking tetap diingatkan di tengah pembelajaran atau di awal pembelajaran, kemudian di tengah pembelajaran sampai kemudian di akhir refleksi itu selalu diingatkan tujuan pembelajaran. Begitu, Bu. Oke, baik. Terus ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Pak Rahmat terapkan itu seperti apa, Pak? Untuk ukuran keberhasilan yaitu apabila anak siswa atau murid itu terlihat antusias dan kemudian dalam prosesnya dia berhasil memahami satu bahasan, itu saya anggap sebagai pencapaian begitu, Bu. Jadi tidak harus semua bisa, tapi yang penting ketika dalam proses pembelajaran mereka menikmati dan ada perkembangan yang terjadi antar mereka. Jadi kan perkembangannya beda-beda ya antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Oke, berarti sudah ada Pak Rahmat sudah ini ya mengukur keberhasilan yang dari rencana yang akan Pak Rahmat terapkan ya. Ya, Baik. gitu. Sekarang apa nih komitmen Pak Rahmat dalam pencapaian tujuan ini, Pak? Tentu komitmen saya adalah tetap mewujudkan rencana ini melalui kematangan dalam membuat rencana pembelajaran. Jadi harus dimatangkan dulu di rencana pembelajarannya. Nanti ketika proses eksekusinya akan lebih mudah, Bu. Jadi kadang-kadang kan kalau dalam pembelajaran yang seperti ini, yang sekompleks ini kan perlu ada perencanaan gitu. Kalau nggak ada itu bubrah ya, atau istilahnya kacau begitu. Harus ada perencanaan dulu seperti itu. Oke. Arahnya ke situ. Baik, berarti komitmennya juga sudah dikuatkan ya, Pak. Oke, sekarang siapa nih, Pak, kira-kira yang akan membantu Pak Rahmat dalam pencapaian rencana yang aksi Pak Rahmat ini? Yang mungkin akan membantu saya itu yang pertama adalah rekan guru dari sesama mapel. Jadi rekan guru sesama mapel saya akan mengajak rapat kecil begitu terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris yang efektif yang kemudian Pak menggunakan permainan itu. Kemudian dalam proses pembelajarannya saya juga dalam satu waktu akan
mengajak beliau begitu Mm-mm. untuk menjalani proses pembelajaran bersama dengan siswa atau murid seperti itu. Oke, Sehingga baik. Oke, baik. Berarti rencananya sudah Pak Rahmat susun, terus komitmen Pak Rahmat juga sudah ada gitu ya. Nah, sekarang setelah kita ngobrol atau sesi coaching ini, dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi sekarang Pak Rahmat nih? baik, posisi saya sekarang itu berada di posisi Oke. angka 8 karena saya sudah lumayan tercerahkan begitu dengan bagaimana toh supaya ice breaking-nya itu bisa dipadukan dengan pembelajaran seperti itu. Oh, saya sudah mengerti, sudah tahu bagaimana kapan harus ice breaking, kapan harus Hmm, kemudian mengingatkan pembelajaran agar tidak apa ya out of the context. Jadi keluar dari konteks. mm-mm. Agar tidak keluar dari konteks. Seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak. Kalau Pak Rahmat sudah merasa tercerahkan gitu. Nah, Alhamdulillah. sekarang setelah kita Pak Rahmat sudah menemukan ide-ide segar seperti itu, sudah apa menemukan rencana-rencananya gitu kan. Terus bagaimana perasaan Pak Rahmat sekarang? Ya, kalau ditanya perasaan ya cukup lega lah saya seperti itu. Meskipun memang kalau belum dilaksanakan itu memang apa ya, saya juga masih meraba-raba seperti itu. Apakah ini nanti rencananya akan berhasil, tapi setidaknya saya sudah punya gambaran bahwa rencana ini akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya hasilnya kan itu juga tergantung pada siswanya sendiri begitu. Nanti bisa dibahas direfleksi seperti itu, refleksi dari setelah pembelajaran seperti itu, Bu. Oke, baik, baik, baik Pak Rahmat. Alhamdulillah sesi coaching hari ini cukup ya Pak Rahmat ya. Semoga apa yang menjadi rencana, target atau mengimplementasikan ide-ide Pak Rahmat bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Ih, terima kasih, Bu. Amin. Ye, sama-sama Pak. Saya cukupkan. Akhiri wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam diri Bu Presiden itu sudah berjalan dengan baik selama percakapan gitu, selama yang kita lakukan tadi. Oke, baik. Yang sudah saya rasakan adalah apa yang sudah berjalan dengan baik Ya, adalah berjalan dengan dalam baik. percakapan itu mengalir seperti penerapan tirta, Pak. Jadi sudah sesuai tahapannya dari tujuan, terus identifikasi, terus rumuskan aksi, sama terakhir tanggung jawab. Seperti itu, Baik. Pak. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching tadi? Mungkin ini Pak, yang perlu diperbaiki adalah penerapan pertanyaan dalam tahapan TIRTA-nya Pak. Jadi kadang itu masih bingung gitu. Aduh, ini pertanyaan ini bakal masuk ke tahapan identifikasi atau rumusan aksi ya. Kadang seperti itu Pak. Jangan sampai membuat coachingnya itu jadi tidak sesuai gitu. Mungkin itu Pak yang harus ditingkatkan atau dipelajari lagi. Baik. Kemudian apa yang Bu Presiden lakukan untuk tetap dalam kondisi yang presence atau kesadaran penuh seperti itu dalam proses coaching ini? Yang pertama fokus pada coachingnya. Ketika kita menjadi coach berarti kita fokus pada coachingnya. Ketika kita menjadi coach berarti kita fokus ke coachnya gitu Pak. Pokoknya fokus ke lawan bicara kita itu yang pertama. Yang kedua memberikan ini Pak, jawaban-jawaban itu jujur gitu, jangan mengada-ada gitu. Nanti jatuhnya kalau mengada-ada malah
kita malah nggak bisa fokus gitu karena memikirkan, aduh nanti bakal misalnya jadi coach ya, aduh bakal tanya apa, aduh malah jadi apa gitu. Jadi malah kalau mengada-ada jadi bingung gitu. Kalau apalagi ketika kita menjadi coach gitu, kalau kita nggak jujur itu akan malah menambah pikiran kita gitu, malah jadinya bingung gitu dalam kita tidak bisa menemukan ide-ide segar lagi ketika malah jadi apa itu tidak real di dalam diri kita gitu. Baik, oke. Nah, tentu kemudian yang selanjutnya adalah apa yang kemudian harus dilakukan oleh Bu Breslin untuk meningkatkan atau istilahnya memperbaiki apa yang sudah dilakukan tadi. Oke, mungkin yang pertama saya akan meningkatkan literasi atau membaca atau belajar lagi tentang coaching biar apa ya menjadi coach yang lebih baik lagi sesuai standarnya coach gitu, Pak. Jangan sampai kita malah memberikan pertanyaan atau bahkan menggiring jawabannya si coach gitu. Mungkin seperti itu yang pertama. Yang kedua, saya akan sharing ke rekan sejawat terkait apa coaching ini Pak, biar lebih biasanya kan kalau dijelaskan atau kita sharing itu kita akan lebih masuk gitu ya Pak. Mungkin seperti Ya, itu Pak. betul. Oke, baik. Itu nggih, berarti terkait dengan rencana untuk memperbaikinya, begitu. Itu adalah rencananya. Nah, kemudian ini terkait dengan koci ya, ini sudah terkait dengan koci, apa yang kemudian dirasakan gitu, apa yang kemudian dirasakan pada saat di coaching gitu, ketika menjadi seorang koci seperti itu. Perasaan saya ketika menjadi coach adalah saya merasa ada yang menuntun gitu. Ketika untuk menemukan ide-ide segar atau menyelesaikan permasalahan saya itu saya merasa ada yang menuntun gitu, Pak. Karena meskipun si coach itu tidak memberikan ide gitu, hanya menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya menjadi bisa berpikir gitu Pak, yang sebelumnya belum terpecahkan atau bahkan masalahnya titik masalah atau hambatannya saja kadang saya belum terfikirkan gitu. Tapi ketika di-coaching oleh seorang coach itu jadi kayak, "Oh iya ya seperti ini ya, seperti ini. Oh masalahnya seperti ini. Oh solusinya seperti ini. Kekuatan yang saya punya seperti ini." Jadi kayak bisa mengukur gitu, "Oh kekuatan saya segini, saya bisa melakukan ini." Seperti itu Pak. Itu yang pertama, yang keduanya eh ya ini ada teman sharing, Pak. Ada seseorang yang mau mendengarkan, mau memberikan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya gitu. Itu saya sangat senang sekali menurut saya. Ya, Seperti itu, Pak. sudah nih, sudah cukup begitu refleksi untuk hari ini begitu. Terima kasih Bu Breslin. Sudah Baik, terima berbagi. kasih juga Pak Rahmat.